Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Zaidan Nugraha dengan nomor NIM 12030300096 dari kelas HTN 3C. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara, di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan yang ke-9 hingga pertemuan yang ke-15. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja. Pertemuan ke-9. Materi tentang sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi. Pada masa Yunani kuno, pengertian konstitusi tidak diterangkan secara eksplisit atau tegas, sehingga penamaan konstitusi pun berbeda-beda, walaupun pada substansinya sama, baik dari segi pemikiran, kesadaran, dan lain sebagainya. Artinya, pada masa Yunani kuno, konstitusi masih bersifat material dalam arti belum berbentuk yang bisa dimengerti. Berikutnya, aliran konstitusi. Dalam perkembangannya, konstitusi terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran rule of law dan aliran recta. Aliran rule of law atau Anglo-Saxon dicetuskan pertama kali oleh Deasy. Aliran ini menjelaskan bahwa hukum dasar tidak harus tertulis. Contoh negara yang menganut aliran Anglo-Saxon ini adalah Inggris. Aliran recta atau Eropa kontinental. Aliran ini dicetuskan oleh beberapa tokoh, diantaranya Immanuel Kant, Paul Lauben, Julius Stahl, dan Fichte. Aliran rektat ini menjelaskan bahwa hukum dasar harus tertulis atau terkodifikasi. Contoh negara yang menganut aliran ini adalah Indonesia. Berikutnya, kedudukan konstitusi. Terdapat 3 peran konstitusi, diantaranya 1. Sebagai pembatas kekuasaan, yang artinya konstitusi hadir untuk membatasi kewenangan penguasa atas masyarakat. Yang kedua, sebagai pengatur kekuasaan, yang artinya konstitusi ada sebagai pedoman bagi penguasa atau pemimpin. Dan yang ketiga, sebagai penyamaan HAM, yang artinya kesadaran akan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan menghilangkan diskriminasi tanpa adanya kasta atau golongan di tengah-tengah masyarakat. Pertemuan ke-10. Materi tentang terbentuknya konstitusi. Proses pembentukan konstitusi. Proses pembentukan konstitusi terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, given atau diberikan. Maksudnya, pada proses ini disebutkan bahwa konstitusi dapat dibentuk karena merupakan pemberian dari penguasa. Contoh negara yang menerapkan proses ini adalah Kekaisaran Jepang. Yang kedua, on purpose atau disediakan. Pada proses ini disebutkan bahwa konstitusi dapat dibentuk karena dibuat oleh masyarakat dan juga para petinggi negaranya dengan atas kesadaran masing-masing. Contoh negara yang menerapkan proses ini adalah Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat disusun oleh Majelis Konstitusi pada 1 Maret 1781. Yang ketiga, revolution. Pada proses ini dikatakan bahwa konstitusi dibentuk dengan perlawanan atau upaya-upaya yang sangat fundamental. Contoh negara yang menerapkan proses ini adalah Perancis dan Uni Soviet. Pertemuan ke-11. Materi tentang konstitusi, konstitualisme, dan negara. Pengertian. Konstitusi adalah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan kepala negara dengan warga negaranya dan juga mengatur garis besar haluan negaranya. Sedangkan konstitualisme adalah sebuah negara yang menganut paham sebuah konstitusi
dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Sedangkan negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen, baik berupa pemerintahan, rakyat, wilayah, dan pengakuan. Pengakuan tersebut berupa pengakuan secara de jure maupun secara de facto. Kepentingan konstitusi. Kepentingan-kepentingan dari konstitusi yaitu yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Yang kedua, acuan bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan yang ketiga, konstitusi memuat hak warga negara. Konstitualisme menurut para ahli. Menurut Ramlan Subakti, konstitualisme merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Menurut James Bryce, konstitualisme merupakan kerangka berpikir masyarakat politik dalam sebuah negara dan hukum. Menurut Jim Lee Asidiki, konstitualisme merupakan semua konstitusi selalu menjadikan sebuah kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Pertemuan ke-12, yaitu materi tentang Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib atau Madinah. Muatan Piagam Madinah. Ada 3 hal yang menjadi substansi dari Piagam Madinah, yaitu yang pertama, kesepakatan. Maksudnya ialah pada saat itu Madinah sangat memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi di antara masyarakatnya. Tidak hanya mengenai ras saja, tetapi juga termasuk agama yang berbeda-beda. Maka untuk menjalin keseragaman dalam kehidupan dan pengaturan, maka dibutuhkan sebuah kesepakatan yang mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, persamaan. Maksudnya ialah antara hak dan kewajiban, baik kalangan muslim ataupun agama lainnya, hal ini sangat sesuai pada kesepakatan persamaan dengan peran dan fungsi konstitusi sebagai penyamaan hak asasi manusia. Yang ketiga, keadilan. Maksudnya ialah berisi tentang perlakuan adil bagi masyarakat yang diperoleh dari negara dan juga pemerintahan, yang tidak membeda-bedakan dan juga tidak diskriminatif. Pertemuan ke-13, materi tentang daya ikat konstitusi. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan sebuah konstitusi dapat terikat. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama, faktor hukum. Qi Shi Huang berpendapat bahwa positivisme hukum dapat mengikat konstitusi. Hal itu terjadi karena konstitusi diikat oleh badan yang berwenang pembentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat atas nama rakyat. Yang kedua, faktor politik. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan kekuasaan tanpa hukum adalah zalim. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Sebab politik ini merupakan sebuah aktivitas kenegaraan atau aktivitas kekuasaan yang juga dia sangat berperan dalam menentukan atau menerbitkan hukum itu sendiri. Yang ketiga, faktor moral. Paul Scholten berpendapat bahwa keputusan moral adalah otonom atau teonom. Yang dimaksud otonom adalah hukum itu abadi, yakni kehendak ilahi, yang mengarahkan segala ciptaannya
ke arah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari hukum dan peraturan. Pertemuan ke-14, materi tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Sejarah sistem ketatanegaraan Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pra-kemerdekaan dan periode pasca kemerdekaan. Yang pertama, sejarah sistem ketatanegaraan pra-kemerdekaan terbagi menjadi dua, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan Raja atau Ratu Belanda. Berikutnya masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia ini adalah sebagai penguasa pendudukan. Maka Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan wilayah pendudukan Jepang adalah merupakan wilayah konflik yang menjadi medan perebutan antara bala tentara Jepang dengan bala tentara Belanda. Yang kedua, sejarah sistem ketatanegaraan pasca kemerdekaan. Di antaranya UUD 1945 yang ditandai dengan kedaulatan penuh dalam mengatur atau menata sistem ketatanegaraan sendiri. Yang kedua, RIS tahun 1949 sampai 1950 yang ditandai dengan Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto, yaitu asas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang ketiga, UUDS 1950 yang ditandai dengan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang keempat, Orde Lama yang ditandai dengan pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian yang kelima, Orde Baru yang ditandai dengan tekad menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Berikutnya, yang terakhir, sistem era reformasi yang ditandai dengan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Berikutnya, pertemuan yang ke-15, materi tentang hukum kewarganegaraan, warga negara dan diaspora. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan diaspora adalah masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri atau emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negeri, yang bukan tempat tinggal kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara, tetapi masih mempertahankan hubungan erat dengan negara asalnya. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, Asas Sanguinis. Maksudnya ialah